Seorang pemuda desa berangkat ke Taiwan dengan harapan mengubah nasib. Ia dibayar 100 juta rupiah untuk bekerja. Namun siapa sangka, takdir justru mempertemukannya dengan cinta majikannya, seorang janda lumpuh yang kesepian. Kisah ini tampak indah di awal, tapi di baliknya tersimpan rahasia dan akhir yang sama sekali tidak terduga. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Arman, seorang pemuda berusia 27 tahun asal Malang, akhirnya menapakkan kaki di tanah asing yang selama ini hanya ia dengar dari cerita teman-teman. Bandara Taoyuan, Taiwan, menjadi saksi langkah pertamanya sebagai perantau. Dengan koper besar di tangan dan ransel penuh harapan di punggungnya, ia menghirup udara yang berbeda, sejuk, kering, dan jauh dari lembabnya kampung halaman. Seorang sopir berjas hitam sudah menunggu dengan mobil berlogo perusahaan penyalur tenaga kerja. Dari balik jendela mobil, Arman menatap takjub. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan begitu rapi, dan orang-orang berjalan dengan tertib. Semua terasa asing, tetapi juga menggetarkan hatinya. Perjalanan berakhir di sebuah kawasan perumahan elit di kaki pegunungan. Di depan matanya berdiri sebuah rumah besar bergaya Eropa, dengan gerbang besi hitam yang tinggi dan kokoh. Rumah itu tampak megah namun sunyi, seolah menyimpan cerita yang tak diungkapkan. Dengan hati berdebar, Arman turun, menyeret tasnya, dan menatap hunian baru yang akan menjadi tempat tinggal sekaligus tempat kerjanya selama 2 tahun ke depan. Pintu rumah terbuka perlahan. Seorang wanita muncul, duduk anggun di kursi roda elektrik. Dialah Mei Hua, majikan Arman. Usianya 46 tahun, namun wajahnya terlihat jauh lebih muda. Kulitnya pucat, rambut hitam sebahu, dan sepasang mata sipit itu memancarkan keanggunan sekaligus kesedihan. "Kamu Arman?" ucapnya lembut, dengan logat Mandarin yang pelan. Arman menunduk hormat, mengucapkan salam sederhana dalam bahasa Mandarin yang dipelajarinya selama pelatihan. Mei Hua tersenyum tipis, lalu mempersilakannya masuk. Interior rumah itu membuat Arman terpana. Lantai marmer berkilau, langit-langit tinggi, dan lukisan-lukisan tua yang menghiasi dinding. Tetapi ada satu hal yang membuatnya bertanya-tanya. Rumah sebesar ini ternyata hanya dihuni seorang wanita, dan kini ia, pekerja asing yang baru datang. Hari-hari pertamanya berjalan baik. Mei Hua menjelaskan tugasnya dengan detail. Membersihkan rumah, memasak, merawat kebun, hingga membantu keperluan fisiknya. Meski lumpuh dari pinggang ke bawah, Mei Hua tampak mandiri berkat kursi roda elektrik canggih dan sensor otomatis di rumah itu. Malam pertamanya ditutup dengan makan sederhana. Saat duduk berhadapan, hanya suara sendok garpu dan angin yang terdengar. "Aku sudah lama tidak punya teman bicara," ucap Mei Hua lirih. Arman hanya mengangguk sopan. Namun dari sorot matanya, ia bisa merasakan ada cerita besar yang tersembunyi di balik kesepian wanita itu. Hari-hari berikutnya, rutinitas berjalan. Arman mulai terbiasa bangun lebih pagi, memasak, membersihkan rumah, hingga menemani Mei Hua. Yang membuatnya tenang, majikannya itu tak pernah bersikap kasar. Mei Hua bahkan sering terlihat lebih seperti teman ketimbang atasan. Namun, sebuah malam hujan mengubah segalanya. Petir menyambar, listrik padam. Arman bergegas memeriksa panel listrik di gudang bawah. Saat kembali, ia mendapati Mei Hua duduk sendirian di ruang tamu, hanya diterangi cahaya lilin. Ia mengenakan gaun tidur putih tipis, dan tatapannya terasa berbeda. "Kamu tidak takut gelap, Arman?" tanya Mei Hua dengan senyum samar. "Tidak, Bu. Maksud saya, Mei Hua. Di kampung, mati lampu itu sudah biasa," jawabnya terbata. "Panggil aku Mei Hua saja. Di sini hanya ada kita berdua." Sejak malam itu, suasana berubah. Tatapan Mei Hua pada Arman lebih hangat, bahkan menyelidik. Pertanyaan pribadinya makin dalam, tentang keluarga, alasan merantau, hingga apakah Arman punya kekasih.
Arman menjawab hati-hati. Ia merasa ada sesuatu di balik semua itu, sesuatu yang tak kasat mata, namun jelas terasa. Sebulan pun berlalu, Arman mulai gelisah. Di kampung, ibunya berkali-kali menanyakan kiriman uang. Adik-adiknya butuh biaya sekolah, sementara tagihan terus menumpuk. Seharusnya gaji pertamanya sudah cair. Dengan penuh ragu, suatu pagi Arman memberanikan diri bertanya, "Mei Hua, maaf, apakah gaji bulan ini sudah ditransfer?" Wanita itu terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Oh, maafkan aku Arman, aku lupa menanyakannya pada agen. Besok akan kuurus ya." Namun, esoknya alasan yang sama kembali ia dengar. Begitu pula lusa. Hari berganti minggu, tetapi gaji tak kunjung datang. Setiap kali Arman menyinggung, Mei Hua hanya menanggapi dengan senyum, atau mengalihkannya dengan memasak makanan favorit Arman. Di dalam hati, Arman mulai bertanya-tanya, kenapa selalu ditunda? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ia ingin menghubungi agensi, tetapi semua dokumen sejak hari pertama masih dipegang Mei Hua. Dan di titik itulah, kecurigaan mulai tumbuh. Hari-hari Arman di rumah itu semakin terasa berat. Ia mulai mencatat sendiri setiap detik waktunya, menghitung pengeluaran kecil, bahkan mengurangi komunikasi dengan keluarga agar mereka tidak terus menagih kiriman uang yang belum pernah ia terima. Namun di sisi lain, Mei Hua justru semakin menunjukkan sikap manja. Ia meminta Arman memijat kakinya yang lumpuh, membawa selimut ke kamarnya, hingga menemaninya menonton film larut malam. "Arman, apa kamu tidak ingin tinggal lebih lama di sini?" tanya Mei Hua suatu malam dengan suara pelan. "Maksudku, kalau kamu mau langsung kontrak denganku tanpa agensi, gajimu bisa lebih besar." Arman sempat tergoda, namun cepat sadar. Sebulan gajinya saja belum cair, bagaimana bisa ia percaya janji yang terdengar manis itu? Ia tak berani menolak secara langsung, takut diperlakukan buruk. Dan sejak saat itu, hatinya seperti terjebak dalam kabut yang kelabu. Semakin dekat dengan Mei Hua, semakin sulit Arman membaca maksud wanita itu. Kadang ia begitu lembut, bahkan terkesan perhatian. Tapi di sisi lain, ia mulai bersikap posesif. "Arman, kamu tidak usah sering keluar rumah. Di luar banyak orang jahat. Bersamaku kamu aman," ucap Mei Hua sambil menggenggam tangannya erat. Arman hanya bisa tersenyum kaku, meski hatinya tak nyaman. 2 bulan berlalu, gaji masih juga tak kunjung dibayar. Saat Arman menyinggung lagi, wajah Mei Hua berubah muram. "Kau masih memikirkan uang, Arman? Kupikir kamu berbeda dari lelaki lain. Aku kira kamu peduli padaku, bukan hanya pada hartaku." Arman tercekat. Ia merasa seolah menjadi pihak yang bersalah. Dengan suara lembut dan mata berkaca-kaca, Mei Hua membuatnya goyah. "Maaf, bukan begitu maksudku. Hanya saja, keluargaku di kampung menunggu kiriman," jawab Arman lirih. "Berikan aku waktu. Percayalah padaku," balas Mei Hua dengan tatapan dramatis. Malam hujan berikutnya menjadi titik balik. Saat listrik sempat padam, Arman mendengar isakan dari kamar Mei Hua. Ia masuk dan mendapati wanita itu duduk di kursi roda, tubuhnya bergetar, wajahnya basah oleh air mata. Tanpa banyak kata, Arman mendekat, mencoba menenangkannya. Namun, yang terjadi membuatnya terkejut. Mei Hua tiba-tiba memeluknya erat, dan pelukan itu menyeret mereka ke ranjang. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tak lagi sekadar majikan dan pekerja. Ada ikatan yang kabur batasnya, fisik dan emosional bercampur jadi satu. Namun justru dari situlah jebakan semakin dalam. Mei Hua mulai mengatur hidupnya. Arman tak diizinkan menyentuh telepon rumah, apalagi mengakses internet. Bahkan untuk keluar rumah pun, selalu ada alasan yang menghalangi. Arman merasa seperti terkurung dalam rumah megah itu. Suatu pagi, ia memberanikan diri mencoba menghubungi agen penyalur TKI dengan ponsel lamanya yang disembunyikan di dapur. Namun sinyal terus terputus. Dan saat ia berbalik, Mei Hua sudah berdiri di belakangnya. "Kamu menelepon seseorang diam-diam?" tanyanya dingin. Arman gugup. "Tidak, hanya cek sinyal."
Ponselku rusak. Mei Hua tersenyum, tapi senyum itu terasa menakutkan. Jangan coba bermain api, Arman. Aku bisa membuatmu hilang dari Taiwan tanpa jejak. Ucapan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Sejak saat itu Arman sadar, ia bukan hanya terikat janji palsu soal gaji. Ia benar-benar sedang dikurung. Diam-diam, ia mulai mengamati setiap gerak Mei Hua. Hingga suatu malam, wanita itu lupa mengunci pintu ruang bawah tanah yang selalu tertutup rapat. Arman masuk perlahan. Ruangan itu gelap dan lembab, dipenuhi berkas-berkas bank, dokumen aset, hingga surat kematian suami Mei Hua. Dari sana, Arman menemukan kebenaran. Rumah megah itu sebenarnya sudah masuk daftar sitaan bank. Mei Hua terlilit utang besar, dan harta warisan suaminya hampir habis. Kau pikir aku benar-benar kaya? Suara Mei Hua tiba-tiba terdengar di ambang pintu. Aku hanya butuh seseorang yang bisa membantuku mempertahankan semua ini. Aku butuhmu, Arman. Aku mencintaimu. Arman memberanikan diri menatapnya. Maaf, Nyonya. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus pergi mencari kerja lain. Mei Hua tertawa kecil. Kamu tidak akan pergi kemanapun, Arman. Tidak di negeri ini. Kau tidak punya surat kerja legal. Bahkan kau tidak terdaftar resmi sebagai pekerjaku. Siapa yang akan percaya padamu? Suara itu bergema di ruang bawah tanah, dan di dada Arman, rasa takut mulai menyesakkan. Ia baru sadar, ia telah masuk dalam jebakan yang lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Ucapan itu menghantam Arman seperti petir di siang bolong. Seketika ia sadar, semua akses legal dirinya telah dihapus. Yang tersisa hanyalah paspor, dan beberapa barang pribadi yang bahkan sudah terkunci rapi dalam koper. Tapi di balik rasa takut, ada bara kecil yang mulai menyala di hatinya. Ia bertekad, tak akan menjadi budak wanita itu. Ia harus melawan, entah dengan cara apapun. Malam-malam berikutnya, Arman tak bisa tidur nyenyak. Ia berjaga, menghitung waktu, menunggu celah untuk melarikan diri. Ia tahu, Mei Hua selalu menenggak obat tidur yang mulai bereaksi sekitar pukul 11 malam. Dalam diam, Arman menyusun strategi. Ia menyiapkan pakaian, menyelipkan paspor di dalam sepatu boot, mengumpulkan uang recehan dari laci dapur, dan menandai jalur keluar yang tidak terhubung dengan alarm, sebuah jendela kecil di ruang cuci belakang. Namun, saat ia merasa semua sudah siap, malam itu justru berbeda. Mei Hua duduk di ruang tamu. Matanya segar, gelas berisi obat tidur masih utuh di meja. Kau pikir aku tidak tahu? Kau kira aku bodoh, Arman? Suaranya tenang, tapi tajam menusuk. Arman terdiam kaku. Jangan lakukan ini, aku mempercayaimu, bahkan memberimu cintaku, lanjut Mei Hua, air mata menetes di pipinya. Jangan tinggalkan aku tak punya siapa-siapa. Dengan suara gemetar, Arman menjawab. Aku bukan tahananmu, Mei Hua. Aku datang untuk bekerja, bukan untuk dicintai paksa. Wajah wanita itu seketika berubah dingin. Kalau kau melangkah keluar malam ini, aku akan telepon polisi. Aku akan bilang kau mencuri dan melecehkanku. Siapa yang akan percaya pada pemuda desa sepertimu? Arman tercekat. Ia tahu, di negeri asing dengan hukum yang rumit, ia tak punya kekuatan apa-apa. Tanpa kontrak resmi, ia hanyalah sosok tak terlihat. Kamu tidak bisa menahanku selamanya, lirihnya. Tapi aku bisa menghancurkanmu, balas Mei Hua datar. Keesokan harinya, secercah harapan muncul. Seorang tukang kebun bernama Mr. Zen datang, seperti rutinitas mingguannya. Arman memberanikan diri berbisik pelan dalam bahasa Mandarin seadanya. Tolong, bantu saya mau pulang ke Indonesia. Nyonya tahan semua dokumen saya. Mr. Zen menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Saya tahu Mei Hua punya masalah. Kamu harus hati-hati. Saya kenal orang di asosiasi pekerja. Nanti saya bantu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Arman merasakan ada cahaya kecil di ujung lorong gelap hidupnya. 2 hari kemudian, Mr. Zen datang lebih pagi dari biasanya. Wajahnya serius, suaranya cepat. Sekarang atau tidak sama sekali. Tanpa ragu, Arman mengambil tas yang sudah lama ia kemas
dan berlari mengikuti pria tua itu ke sebuah truk kecil. Hujan deras mengguyur, jalanan licin, namun kendaraan tetap melaju menembus kabut pagi. Jantung Arman berdetak kencang, setiap detik terasa panjang. Apakah Mei Hua sudah sadar? Baru 5 menit perjalanan, ponsel Mr. Zen berdering. Ia melihat layarnya, lalu mematikannya. Dia tahu, tapi kita lebih cepat, gumamnya lirih. Akhirnya, Arman dibawa ke sebuah rumah perlindungan bagi pekerja migran bermasalah. Di sana, ia bertemu wajah-wajah asing yang ternyata juga sama terluka. Sesama pejuang yang terjebak dalam kisah kelam masing-masing. Relawan membantu proses hukumnya. Butuh waktu 2 bulan panjang sebelum akhirnya ia bisa kembali ke tanah air. Saat pesawat mendarat di Surabaya, Arman menangis. Bukan hanya karena bahagia, tetapi karena semua luka, ketakutan, dan tekanan yang selama ini menjerat akhirnya pecah menjadi kelegaan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bayangan tentang Mei Hua tak akan pernah hilang. Ada cinta di balik manipulasi, cinta yang salah arah, yang sempat menjebaknya begitu dalam. Meski begitu, ia kembali berdiri tegak. Dengan air mata yang mengalir, Arman berjanji pada dirinya sendiri. Tak akan ada lagi yang mempermainkan harga dirinya. Dari titik nol, ia siap memulai lagi. Kali ini sebagai manusia yang benar-benar merdeka. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.